Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Lutfia Asmirasita. Kakak biasa dipanggil Kak Lutfi. Dan NIM kakak K1223047. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan sebuah dongeng. Kira-kira adik-adik yang di sini tahu nggak kakak bakal membawakan sebuah dongeng berjudul apa? Betul, hari ini kakak akan membawakan sebuah dongeng berjudul Gagak dan Angsa. Untuk itu, adik-adik semua, ayo kita simak bersama-sama cerita dongeng dari kakak. Jadi, pada zaman dahulu, terdapat sebuah danau yang sangat indah. Di danau tersebut, hiduplah seekor angsa yang tak kalah indahnya. Angsa tersebut memiliki bulu berwarna putih berkilau yang sangat indah, yang membuat siapapun yang melihatnya merasa sangat kagum dan ingin memiliki bulu yang sama indahnya seperti angsa. Dan danau tersebut sangat jernih. Di sekitar danau tersebut banyak sekali pasokan makanan, sehingga angsa tidak perlu ke sana kemari untuk mencari makan. Setelah itu, di suatu sore yang sangat cerah, terdapat seekor burung gagak yang terbang melintasi danau tersebut. Setelah gagak tersebut melintasi danau tersebut, kira-kira apa yang dilakukan ya teman-teman? Ternyata gagak hinggap di salah satu dahan pohon yang dekat dengan danau tersebut. Lalu, apa yang dilakukan setelah hinggap? Gagak melihat ada angsa yang sedang berenang ke sana kemari di danau tersebut. Lalu, Gagak berkata, "Wah, angsa cantik sekali ya. Andai aku cantik dia, pasti aku sangat bahagia." Gagak pun merasa iri kepada kecantikan dan keindahan angsa. Lalu ia melihat dirinya yang memiliki bulu hitam dan sangat jelek. Ia ingin seperti angsa. Dan dia berpikir pada detik itu juga bahwa mungkin dirinya akan bisa seperti angsa jika dia mengikuti semua gaya hidup dan pola makan yang angsa lakukan. Seperti hidup di danau, makan makanan angsa, seperti daun dan rerumputan. Lalu Gagak terus menimbang-nimbang dan akhirnya dia memutuskan bahwa ia akan meninggalkan rumahnya di hutan, lalu berpindah hidup di danau seperti angsa, dengan harapan dia akan berubah cantik dan indah seperti angsa. Setelah itu, Gagak berkata, "Pasti setelah aku melakukan semua yang angsa lakukan, aku akan berubah menjadi cantik dan indah seperti angsa." Setiap hari, Gagak melakukan hal-hal yang sama persis seperti angsa, seperti berenang di kolam atau danau, lalu makan makanan rumputan dan daun-daun yang berada di sekitar danau tersebut.
Kira-kira apa yang terjadi adik-adik setelah Gagak mengikuti semua yang dilakukan oleh angsa? Apakah Gagak berubah menjadi angsa yang sangat cantik dan indah, atau sebaliknya? Simak baik-baik ya adik-adik. Ternyata Gagak merasa ada yang berbeda dari dirinya. Dia berkata, "Aku sudah mengikuti semua yang angsa lakukan. Tapi mengapa ya? Aku merasa lebih buruk dari sebelumnya. Karena badan angsa sangat cantik dan berkilau. Gagak beranggapan dia akan langsung berubah seketika. Namun justru tidak, teman-teman. Gagak menjadi lebih kurus dari biasanya dan berubah menjadi sakit-sakitan. Setelah itu, apa yang terjadi, teman-teman? Setelah itu, Gagak mati. Karena dia terlalu memaksakan dirinya untuk melakukan semua sama persis seperti yang angsa lakukan. Nah, setelah adik-adik dan teman-teman semuanya mendengarkan dongeng Gagak dan Angsa, ada tidak pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini tadi? Ada yang bisa adik-adik? Ayo tunjuk tangan. Betul sekali. Jadi orang jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur tentang apa? Bersyukur tentang semua pemberian Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pasti setiap manusia atau setiap orang memiliki porsinya masing-masing, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Angsa memang tidak bisa terbang seperti Gagak, tetapi dia bisa berenang. Sebaliknya, Gagak memang tidak bisa berenang seperti angsa, tetapi Gagak bisa terbang lebih jauh daripada angsa. Nah, itu tadi cerita dan pesan moral yang dapat dipetik dari dongeng Gagak dan Angsa. Untuk itu, sekian dulu cerita dongeng dari kakak. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di dongeng selanjutnya. Dadah.